kita sekalian, kita patut menaikkan ungkapan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena pagi hari ini kita kembali dikumpulkan di rumah Tuhan untuk melaksanakan satu tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepadanya, menguduskan hari yang Tuhan telah kuduskan bagi kita semuanya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jemaat, saya persilahkan bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 15, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, berhimpun semua. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Sidang jemaat tetap berdiri, kita akan mendengarkan pembacaan ke-10 firman. Sidang jemaat, dengarkanlah olehmu hukum Allah sebagaimana hidup baru seperti tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau apa yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku mewujudkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau pembantu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewan atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau kepunyaan atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah pembacaan ke-10 firman atau juga disebut dasah titah. Dasah itu 10. Dan silakan jemaat duduk kembali sambil memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 343. Kristen manakah cahaya
Saudara-saudara sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan ke-10 firman, kita kembali sadar bahwa kita masih banyak kali menduka citakan hati Tuhan dengan perkataan, dengan perbuatan dan sikap hidup kita. Kita masih banyak kali menyakiti, mengorbankan sesama manusia kita. Karena itu marilah dengan kerendahan hati kita mengaku segala dosa kita dengan dan melalui Kidung Jemaat 293 dalam sikap doa. Sidang Jemaat Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kabar pengampunan dosa kepada masing-masing yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Seperti tersurat, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Dan sidang Jemaat aminkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 293 pada ayatnya yang ketiga.
menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Untuk pembacaan Alkitab kita akan berdoa menurut PKJ 127 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat dalam sikap doa. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah, hingga terang Kristus tampak cerah. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian ini pembacaan firman Allah yang pertama terpilih dari perjanjian lama, 1 Tabarik 29 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9, dan ayat-ayat dari perjanjian baru 2 Korintus pasal 9 ayat ke-6 dan hingga 9 berbunyi sebagai berikut. Sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Daud kepada segenap jemaat itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata soham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal yang sangat banyak bualam dan sangat banyak bualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri.
3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Bacaan yang kedua dari 2 Korintus pasal 9 mulai ayatnya yang ke-6 berbunyi sebagai berikut. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sekian jauh itulah pembacaan firman Allah pada kebaktian pagi ini. Dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara, dan melaksanakan firman itu di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi ini 1 Tabarik 29 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 adalah kegiatan dan pesan-pesan terakhir dari Raja Daud sebelum ia menyerahkan kerajaan kepada putranya yaitu Salomo. Sebenarnya Daud sangat ingin untuk membangun rumah Tuhan itu. Karena ia telah berhasil membangun istana bagi dirinya di Yerusalem. Tetapi Tuhan katakan tidak, bukan kamu yang akan membangun rumah itu, rumahku itu. Karena kamu banyak menumpahkan darah dalam peperangan. Yang akan membangun rumah itu adalah putramu, Salomo. Jadi Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun rumah itu. Namun Daud dengan sukacita mempersiapkan, mengambil inisiatif untuk mengumpulkan semua bahan-bahan yang dibutuhkan bagi pembangunan itu. Ia sendiri yang memulaikan, mulai menyerahkan
segala bahan yang dibutuhkan, baik bahan-bahan yang diambil dari perbendaharaan kerajaan maupun bahan-bahan dari milik kepunyaannya sendiri. Sesudah itu barulah Daud mendorong seluruh umat Israel agar mereka juga menyerahkan barang-barang kepunyaan mereka dengan sukarela sebagai persembahan kepada Tuhan. Tadi pada ayatnya yang kedua dan seterusnya kita mendengar barang-barang itu, yakni emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan berbagai jenis batu-batu permata yang sangat mahal. Daud minta supaya semua orang Israel juga memberi berdasarkan kemurahan hati dan dengan sukarela. Daud tidak memaksa supaya semua orang memberikan barang-barang yang dimilikinya untuk keperluan pembangunan itu. Ia tidak memakai kuasanya sebagai raja, tetapi ia memotivasi seluruh rakyat. Cara memotivasi ialah dengan memperlihatkan keteladanan, di mana ia sendiri telah mengumpulkan barang-barang itu sedemikian banyak. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini Daud memberikan satu contoh atau metode kepemimpinan tentang pentingnya memberikan motivasi atau dorongan kepada orang banyak. Sehingga dengan motivasi itu semua orang akan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan satu bangunan yang besar. Daud katakan, maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Ayatnya yang kelima, B. Daud hanya bertanya, siapa-siapa di antara mereka yang rela memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan itu sebagai persembahan kepada Tuhan, dan bukan pemberian yang ditujukan kepada dirinya sebagai raja. Juga Daud tidak bermaksud supaya masing-masing memberikan dengan sangat banyak bahan-bahan itu. Ia tidak bermaksud seperti itu, supaya semua orang memberi banyak. Tetapi Daud mau supaya setiap orang dengan kerelaan hati dan dengan sukarela turut berpartisipasi dalam rencana pembangunan agung itu. Apabila mereka memberi hanya karena taat kepada perintah raja, maka pemberian itu tidak dapat dinilai sebagai persembahan. Juga tidak dapat dinilai sebagai pemberian yang sukarela, melainkan pemberian yang dipaksakan atau terpaksa. Tidak dilakukan dengan kesadaran dan keikhlasan hati yang murni, berdasarkan iman. Pemberian yang diminta oleh Daud dari mereka adalah pemberian menurut kerelaan hati dan dengan sukacita. Pemberian menurut kerelaan hati dan dengan sukacita. Sama seperti yang ia sendiri telah lakukan dan perlihatkan di depan mata mereka semua. Jadi yang dibutuhkan saudara-saudara dalam program ini adalah
kemurahan hati setiap orang sebagai wujud dari rasa tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan pekerjaan Tuhan yang besar itu. Dan oleh karena motivasinya baik, maka hasilnya juga sungguh luar biasa. Sehingga dikatakan segenap bangsa itu bersuka cita karena mereka memberi dengan rela hati kepada Tuhan. Mereka semua bergembira karena banyaknya yang mereka persembahkan itu. Bahkan Daud sendiri turut bersuka cita. Ayatnya yang ke-9. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita setiap orang sebagai umat Tuhan juga sama-sama memiliki tanggung jawab bagi pelaksanaan semua pekerjaan Tuhan dalam pembangunan sidang jemaat sebagai persekutuan tubuh Kristus dalam dunia ini. Rasa tanggung jawab itu secara khusus dinyatakan dalam bentuk persembahan-persembahan hidup. Dan tanggung jawab itu pertama-tama diberikan oleh Kristus sendiri, Raja Kerajaan Allah itu. Kita baca setelah kebangkitan dan sebelum kenaikannya ke surga. Kristus katakan kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa itu muridku. Matius 29. Mulai ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Kristus Raja Kerajaan Allah itu memberi tugas dan tanggung jawab yang besar kepada kita warga kerajaannya untuk membangun satu kerajaan di dalam dunia ini. Satu kerajaan di mana semua orang datang dan percaya kepadanya dan menjadi muridnya. Tugas dan tanggung jawab itu dirumuskan dalam 3 kata, yakni membangun persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Juga disebut tritugas panggilan gereja, atau lebih umum lagi disebut imamat am orang percaya. Imamat am orang percaya, yaitu membangun persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Saudara-saudara, dalam hubungan dengan 1 Tawarik 29 tadi, firman Tuhan hendak membawa kita kepada masalah persembahan. Persembahan hidup melalui uang atau harta benda kita. Alkitab banyak sekali berbicara tentang uang, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yaitu uang sebagai karunia Tuhan, berkat dari Tuhan, sebagai alat-alat untuk persembahan hidup, alat pelayanan kasih, kemanusiaan terhadap sesama, alat penunjang kebutuhan hidup keluarga. Tapi Alkitab juga berbicara tentang penyalahgunaan harta kekayaan atau uang itu menjadi alat-alat iblis. Saudara-saudara, pembangunan tubuh Kristus, yakni persekutuan sidang jemaat, dilaksanakan berdasarkan program kerja. Sama seperti pelaksanaan pembangunan rumah Allah di Yerusalem atau bait Allah atau bait suci. Dilaksanakan berdasarkan program yang sudah ada. Seperti yang kita ikuti dalam 1 Tawarik tadi. Karena itu dalam pembangunan tubuh Kristus yakni sidang jemaat
juga uang itu sangat dibutuhkan. Uang dari kita, semua anggota jemaat. Saudara-saudara, jemaat gereja adalah lembaga yang paling kaya dalam dunia ini. Paling kaya oleh karena berangkasnya bukan diperbankan. Berangkasnya tidak dapat berkarat. Berangkasnya tidak dapat dicuri orang. Berangkasnya adalah hati-hati orang percaya, yaitu hati-hati setiap anggota jemaat. Tetapi saudara-saudara, pekerjaan yang paling sulit, paling berat dalam dunia ini adalah pekerjaan mengelola kas jemaat itu. Hati-hati kita punya hati. Bagaimana cara mengelola hati-hati jemaat itu supaya mengeluarkan uang sebanyak mungkin yang dibutuhkan. Itu sangat susah. Susahnya oleh karena iblis juga ada bekerja. Iblis ada bercokol di dalam hati kita yang hendak menggagalkan kegiatan-kegiatan itu. Dan itu kita lihat contoh di jemaat Korintus. Sebentar kita akan singgung soal itu. Dalam bentuk konkret di tengah persekutuan jemaat kita. Kita ambil contoh. Berapa saja jumlah keluarga orang Atlabora yang memberi persembahan syukur bulanan secara tetap setiap bulan? Kita bisa tahu dengan pasti, saudara-saudara, nama-nama setiap orang kita tahu. Oleh karena dicatat oleh majelis Jumat dalam buku daftar persembahan bulanan tiap rayon. Dan itu dituangkan dalam setiap rapat evaluasi majelis Jumat. Dan kalau saya tidak salah ingat, jumlah rata-rata dalam setahun tidak sampai 70%. Kalau saya tidak salah ingat, jumlah rata-rata tidak sampai 70% yang memberi persembahan syukur bulanan. Termasuk mereka yang tidak memberikan dengan tetap. Mengapa hal itu bisa terjadi, saudara-saudara? Dan masih bisa terjadi di tengah jemaat Tuhan. Apakah karena belum menyadari arti dan pentingnya persembahan kepada Tuhan? Kemungkinan itu kita kesampingkan. Oleh karena tidak mungkin kekristenan kita yang sudah setua ini lalu masih juga tidak menyadari arti persembahan syukur itu, persembahan hidup itu. Dan menarik juga karena yang tidak membayar persembahan syukur bulanan itu dalam buku catatan terdapat nama di antara mereka yang duduk di majelis jemaat. Apakah oleh karena faktor kemiskinan? Itu pun kita kesampingkan, saudara-saudara. Karena tidak ada satu keluarga pun di jemaat Orang Telaboram yang 1-2 hari tidak makan sama sekali. Oleh karena tidak punya apa-apa. Sekurang-kurangnya masih dapat membeli kebutuhan hidup untuk hari ini dan besok. Sekurang-kurangnya masih dapat bekerja, mencari nafkah setiap hari. Dan di antara mereka yang tidak memberikan persembahan syukur bulanan itu terdapat juga orang-orang yang berpenghasilan tetap.
dengan golongannya yang tinggi. Atau apakah karena mereka lupa? Tidak juga. Karena setiap minggu diumumkan bahwa minggu depan persembahan syukur bulanan. Nah, kalau begitu saudara-saudara, dengan tidak usah saling menghakimi dan saling menuduh atau mempersalahkan, kita bertanya di mana letak pokok permasalahannya. Ini yang tidak pernah dibahas dalam rapat majelis. Hanya melaporkan ini yang masuk, tapi tidak pernah ada pembahasan jalan keluar untuk mengatasi. Salah satu pokok permasalahan terletak dalam perencanaan. Tidak adanya perencanaan. Orang Kristen di Korintus memberi kita contoh. Mereka sudah berjanji kepada Paulus bahwa mereka akan mengumpulkan uang membantu saudara-saudara yang miskin di Yerusalem menderita kelaparan. Dan orang-orang Kristen di Korintus itu orang-orang kaya, orang-orang yang berpunya. Tapi ternyata 1 tahun sesudah janji itu tidak juga terrealisasi. Karena itu Paulus tidak mempersalahkan mereka. Tapi Paulus menunjukkan jalan keluar. Ia memberikan bagaimana cara yang mereka harus lakukan. Kalau kita baca 2 Korintus pasal 8, di situ sangat menekankan bahwa Paulus katakan, saya mengutus Titus kepada kamu supaya kamu mempersiapkan. Antara lain kalau mereka berkumpul pada hari pertama minggu itu, jadi di kebaktian seperti ini. Masing-masing menyerahkan memang uang itu. Sehingga sudah terhimpun. Jadi kalau Titus datang, kalau Paulus datang, uang itu sudah ada. Jangan nanti Paulus Titus datang baru mereka buru-buru mencari dan memberikan sebanyak yang bisa diperoleh. Jadi Paulus memberikan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka cara, yaitu supaya memberi persembahan kepada Tuhan dengan perencanaan. Saudara-saudara yang saya kasih, memberi persembahan dengan kerelaan dan dengan kemurahan hati bagi pekerjaan Tuhan haruslah dimulai dengan suatu perencanaan. Dengan perencanaan itu kita mengungkapkan kepenuhan hati kita, kesungguhan hati kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Memberi secara Kristen, saudara-saudara. Saya ulangi. Memberi secara Kristen bukan memberi tiba-tiba. Bukan memberi tiba saat, tiba akal. Memberi secara Kristen adalah memberi berdasarkan perencanaan dari hati yang suci murni. Sebab dalam perencanaan itulah terungkap usaha keras kita yang dengan sungguh-sungguh kita persiapkan diri. Dalam perencanaan itu terungkap usaha kita yang sungguh-sungguh dalam kita mencari, menyediakan, mendapatkan uang yang akan kita persembahkan itu. Sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Jemaat-Jemaat Makedonia. Jemaat-Jemaat Makedonia itu belum lama menjadi Kristen. Belum sampai 2 tahun. Dan mereka itu sangat-sangat miskin. Dan mereka lagi dalam penindasan, penganiayaan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ketika Paulus
mengumumkan kepada jemaat di Korintus dan sekitarnya untuk mengumpulkan uang sumbangan ke Yerusalem. Paulus tidak mau mengganggu jemaat-jemaat di Makedonia, karena Paulus tahu mereka itu terlalu miskin. Tetapi ketika jemaat-jemaat di Makedonia mendengar berita itu, mereka meminta dengan sangat kepada Paulus supaya mereka juga ikut mengambil bagian dalam pemberian sumbangan itu. Dan mereka berusaha keras. Sehingga akhirnya Paulus heran, bagaimana mungkin uang yang sebanyak itu bisa terhimpun. Mengapa? Karena mereka memberi dengan sukacita hatinya, dengan kerelaan, dan kerelaan itu mendorong mereka untuk berusaha sedemikian rupa sehingga setiap orang harus memberi, harus bisa memberi. Itu memberi secara Kristen, saudara-saudara. Karena itu kita juga perlu mendisiplin diri dalam pemberian persembahan hidup kepada Tuhan. Dengan cara merencanakannya dengan baik. Kapan kita bisa mengatasi masalah persembahan syukur bulanan ini? Apakah setiap tahun itu juga yang selalu dilaporkan oleh majelis Jumat tanpa usaha untuk meningkatkan? Bayangkan saudara-saudara, tidak usah 100% anggota Jumat memberi persembahan syukur bulanan. 80-90% saja. Kita akan memiliki cukup dana untuk membiayai semua program kerja. Baik program kerja yang sudah tertuang dalam perencanaan maupun crash program yang tiba-tiba terjadi. Saya kenal satu keluarga, saudara-saudara. Mereka itu suami istri sepakat untuk mengatur persembahan hidup mereka kepada Tuhan di tengah Jumat. Mereka sepakat bahwa semua urusan persembahan itu tanggung jawabnya istri. Karena itu setiap suami beroleh gaji dalam bulan itu, uang itu ia serahkan semua kepada istrinya. Lalu apa yang istrinya lakukan? Pertama-tama ia membuka semua amplop yang dari majelis Jumat. Lalu ia mengisi. Sesudah ia isi amplop-amplop itu, ia lagi berusaha untuk menukar uang-uang pecahan 5.000 dan pecahan 10.000. Lalu disimpan untuk kolekte sepanjang bulan itu. Sehingga ketika mereka kehabisan belanja pada bulan itu, uang-uang persembahan untuk Tuhan itu sudah aman, sudah ada. Ini satu bentuk perencanaan, saudara-saudara, tapi tiap keluarga harus mendisiplin diri. Itu yang Paulus katakan kepada Timotius supaya melatih diri beribadat. Dan persembahan itu adalah bagian dari ibadat. Masih banyak lagi cara-cara lain yang masing-masing kita bisa buat bersama. Dan sekali lagi, persembahan bagi kita sebagai keluarga bukan persoalan tiba saat, tapi persoalan bersama suami dan istri. Karena persembahan adalah suatu perbuatan suci yang ditetapkan oleh Allah sendiri bagi kita umatnya. Saya juga mendengar seorang anggota Jumat yang mempraktikkan persembahan persepuluhan. Ia mengatakan bahwa dengan persembahan persepuluhan itu ia merasa seperti berkat semakin dekat. Dan memang saudara-saudara, itu betul sekali. Oleh karena sejauh pelayanan kependetaan saya
sekarang sudah menjelang 58 tahun. Saya tidak pernah mendengar ada anggota jemaat yang mengeluh. Ia kekurangan karena ia banyak memberi kepada Tuhan dan kepada sesama. Yang banyak saya dengar ialah mereka merasa hidupnya seperti lebih tentram, lebih aman, lebih damai. Mereka hidup dengan sukacita dan berkat-berkat itu seperti terbuka. Saudara-saudara, saya teruskan pada satu bentuk persembahan. Setiap saya masuk membuka warta Jumat, saya akan hitung berapa orang yang mempersembahkan persembahan persepuluhan. Dan itu sangat menggembirakan hati. Saya sebagai seorang pelayan, saya gembira dengan itu, melihat jumlah. Tapi saudara-saudara, perlu kita tahu bahwa persembahan persepuluhan dalam gereja-gereja Protestan, dalam Jumat kita, itu tidak sama dengan persembahan persepuluhan di Perjanjian Lama. Persembahan persepuluhan di Perjanjian Lama adalah pajak Bait Allah. Dari seluruh persembahan persepuluhan orang-orang Israel, maka semua orang Lewi yang tersebar di setiap kota dan desa itu beroleh penghidupan. Juga semua pekerjaan di Bait Allah dibiayai dengan pajak persepuluhan itu sebagai pajak. Dan yang dimaksud dengan persepuluhan dalam Perjanjian Lama itu bukan hanya gaji atau salah satu tanaman yang tumbuh, karena mereka itu masyarakat agraris. Jadi bukan hanya gandum atau anggurnya saja yang diambil 1/10, tapi semua jenis tanaman yang ada di dalam yang mereka tanam itu 1/10 diambil masing-masing lalu dikumpulkan. Kalau sudah terlalu banyak dikumpulkan sehingga tidak bisa dipikul, maka mereka boleh uangkan lalu membawa ke tempat di mana ditujukan. Kalau kita praktekkan sekarang ini, menurut persepuluhan dalam Perjanjian Lama, itu berarti gaji kotor dalam sebulan 1/10-nya. Kalau adakan perjalanan dinas keluar daerah dikasih uang jalan 1/10-nya. Kalau ada buka kios lagi di pinggir rumah 1/10-nya. Kalau ada usaha-usaha lain, misalnya ada Grab-nya juga 1/10-nya, semua dikumpulkan 1/10. Karena itu kita tidak bisa mengikuti cara Perjanjian Lama. Tapi bagaimanapun juga saudara-saudara, persembahan persepuluhan yang selalu tercatat di sini adalah satu bentuk persembahan sukarela, didorong oleh cinta kasih terhadap Tuhan sendiri yang menjadi sumber berkat itu. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hendak menekankan kepada kita pada hari ini, supaya kita berusaha untuk menghayati dan melakukan apa yang Paulus katakan kepada orang Kristen di Korintus. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Vokal grup PKB Rayon 4. Silakan. Kemudian baru kita masuk pada persembahan syukur.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur dan syukur bulanan kita. Sambil kita memberikannya diiringi dengan pujian PKJ 146 ayat 1 sampai 3, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela
Amin, Tuhan berkati. Sidang jemaat saya jemput bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Apostolikum. Tuhan menyertai saudara-saudara. Beberapa pokok doa yang dicatat oleh Majelis Jemaat itu pertama berita duka cita keluarga Pendeta Ani Tatontos Medea, sementara berduka cita putra tercinta mereka Erik Tatontos dipanggil Tuhan kemarin tadi malam di Jumat tongkonan di sana, dan penghiburan saya dengar sebentar jam 8 kalau ada yang berkesempatan ke sana. Dan yang kedua, permintaan doa dari Pendeta Donald Victor Ruim, tenaga utusan gerejawi yang dulu pernah bertugas di sini, yang pada hari ini akan menjalani operasi jantung di Rumah Sakit Siloam di Jakarta. Dan yang terakhir, di antara yang berhari ulang tahun pada hari ini tercatat nama saya sendiri. Itu ulang tahun yang ke-84 hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga,
dalam persekutuan dengan segenap umat-Mu yang pada hari ini terhimpun di hadapan hadirat-Mu di seantero muka bumi ini, maka kami pun anak-anak-Mu di Jemaat Orang Telaborang pada hari ini datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami datang membawa diri dan seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai orang seorang, sebagai keluarga, suami dan istri, sebagai ASN, TNI, Polri, karyawan, buruh. Kami datang juga dengan membawa anak-anak kecil, balita, digendong oleh orang tua. Yang walaupun anak-anak ini belum mengetahui sesuatu, apalagi mengenal Engkau, tapi mereka mulai membiasakan diri bertumbuh dalam persekutuan sedini mungkin. Karena itu kami mengucap syukur Bapa oleh karena kehadiran kami semua pada hari ini adalah wujud nyata dari pimpinan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang Engkau curah-curahkan kepada kami masing-masing dan sebagai persekutuan dan bahkan sebagai masyarakat sepekan yang baru berlalu. Kami meletakkan di hadapan hadirat-Mu segala aktivitas kerja yang kami telah kerjakan dalam rumah tangga kami, yang kami kerjakan di tengah-tengah masyarakat bagi bangsa dan negara, tapi juga yang kami kerjakan di tengah persekutuan sidang Jemaat-Mu. Kiranya Engkau menyucikan seluruh aktivitas kerja yang kami telah lakukan itu, sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan, dan kami segenap umat-Mu diberkati. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah diberitakan pada saat ini. Firman-Mu yang demikian indah memberikan kepada kami dorongan dan pemahaman baru tentang persembahan hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki, supaya kami memuliakan nama-Mu juga dengan harta benda dan uang-uang kami, supaya kami tidak selalu datang di hadapan hadirat-Mu dengan tangan-tangan yang hampa, tetapi Bapa di surga, di bidang persembahan hidup ini pun kami merendahkan diri sambil mengaku bahwa kami banyak kali tidak memperhatikannya, tidak melakukannya dengan penuh kesungguhan hati. Sementara kami mengharapkan hanya berkat-berkat daripada-Mu saja. Karena itu Bapa, di bidang persembahan syukur hidup ini, Engkau mengampuni kami, lalu senantiasa menunjukkan kepada kami jalan dan cara yang dapat kami tempuh oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus. Engkau mengetahui tiap-tiap keluarga dari kami semua anak-anak-Mu, pergumulan-pergumulan hidup kami, aktivitas kerja kami tiap-tiap hari, masalah-masalah yang kami alami, mungkin tekanan ekonomi, mungkin kesulitan lapangan kerja, mungkin kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kami membawa diri kami kepada-Mu Bapa, dengan membawa serta seluruh pergumulan-pergumulan hidup kami, dan kami bermohon Engkau kiranya tetap merangkul kami dalam kasih-Mu yang besar ajaib itu, memberkati kami setiap orang, setiap keluarga, juga memberkati semua anak-anak kami, mulai dari usia balita hingga pemuda-pemudi-Mu, yang menjadi harapan masa depan sidang Jemaat-Mu dan masyarakat bangsa.
Kami mendoakan mereka secara khusus kepadamu, menyerahkan kepada pimpinan dan pemeliharaanmu, mereka yang menyebar tiap-tiap hari ke tempat-tempat di mana mereka bersekolah hingga di perguruan tinggi, mereka yang berupaya mencari lapangan-lapangan kerja, ataupun mereka yang telah menemukan lapangan kerja. Engkau memberkati semua anak-anakmu, generasi muda dalam jemaat Bapa dalam surga. Kami hendak berdoa bagi semua program kerja, program pelayanan yang telah dicanangkan oleh majelis Jumat sepekan yang akan datang. Keluarga-keluarga yang akan menerima persekutuan-persekutuan ibadah dalam rumah tangga masing-masing. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan dari setiap berkat kategorial. Mulai dari sekolah minggu, katekisasi, hingga persekutuan-persekutuan kategorial masing-masing dengan aktivitas kerjanya. Para pengurusnya, para guru-guru sekolah minggu yang engkau telah pilih dan pakai untuk pekerjaanmu yang indah mulia ini. Engkau karuniai mereka hikmat oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga mereka semua dalam kerjasama dan bersama-sama dengan para pendeta, penatua, diaken, bersama-sama engkau pakai untuk membangun sidang jemaatmu yang besar ini, sehingga jemaatmu yang di Ora Labora yang menjadi impian bersama kami, yaitu boleh menjadi barometer bagi perkembangan jemaat-jemaatmu di Sulawesi Tenggara. Engkau pakai kami ya Bapa, ketika kami bersuka cita pada hari ini, kami teringat akan kekasih-kekasih kami yang berada dalam perawatan oleh sakit penyakit di rumah sakit pun di rumah masing-masing. Engkau mengenal mereka satu persatu, tempat-tempat di mana mereka berada. Orang urapanmu Pendeta Donald Troy yang hari ini akan menjalani operasi jantung. Dan banyak lagi mereka Bapa yang kami tidak sebutkan nama-nama mereka satu persatu, tapi engkau mengenal, mengetahui mereka masing-masing. Bahkan kami yang hadir di hadapan hadirat-Mu pada saat ini, mungkin ada yang hadir dengan tubuh yang terkulai lemah karena sakit penyakit. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, mujizat pemulihan dan penyembuhan daripada-Mu Bapa. Kami mohonkan dengan kerendahan hati. Kami hendak berdoa secara khusus bagi keluarga hamba urapan-Mu, Pendeta Ani Tatonto Smedea, yang sementara berduka cita di Jemaat Tongkonan. Oleh karena putra tersayang mereka, Erik, telah Engkau panggil kembali kepadamu. Kami mohonkan kekuatan iman, keteguhan hati, dan penghiburan yang sejati, baik kepada kedua pihak orang tua yang ditinggalkan, maupun pada istrinya dan anak-anaknya, supaya di tengah peristiwa yang sangat berat ini, nama-Mu dan firman-Mu diberitakan. Kami mengucap syukur bersama semua keluarga dalam jemaat yang Engkau telah karuniai ketambahan usia pernikahan. Engkau karuniai ketambahan umur setahun usia. Terima kasih banyak atas kasih karunia-Mu ini,
yang adalah bagian dari sukacita dan ucapan syukur seluruh sidang jemaatmu. Engkau memberkati mereka, tiap-tiap orang dan tiap keluarga, supaya mereka semakin keberkatan dan semakin berguna dalam pekerjaanmu yang besar, indah, mulia di tengah dunia ini. Kami hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya Bapak hamamu Presiden, Wakil Presiden, sampai turun ke provinsi-provinsi, kabupaten, wali kota, kecamatan, dan desa, di mana Engkau telah menetapkan para pemimpin-pemimpin bangsa dan masyarakat kami, dan memakai mereka sebagai alat dalam tangan-Mu untuk membangun, mensejahterakan bangsa yang besar dan majemuk ini, yang di tengah-tengahnya Engkau menempatkan kami gereja-Mu untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Khususnya ketika kami berada pada tahun-tahun politik seperti sekarang ini, di mana kami sebagai bangsa sementara bersiap untuk memilih, menentukan estafet kepemimpinan bangsa yang akan datang. Kiranya Roh-Mu yang kudus tetap bekerja dan tidak meninggalkan kami, sehingga pada akhirnya kami sebagai bangsa dan gereja-Mu bersorak sukacita, dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan lagi. Bapa di surga, kami sebentar lagi akan meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini, dan kami akan kembali dengan sukacita. Kami akan masuk di tengah masyarakat terbuka, melaksanakan tugas panggilan kami dengan kekuatan, dengan berkat-berkat yang daripada-Mu. Terima kasih banyak. Kami datang kepada-Mu Bapa, mempersembahkan seluruh doa syukur dan syafaat kami di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sejenak memperhatikan warta jemaat Minggu 10 September 2023. Yang pertama, ibadah rumah tangga, tidak ada perubahan, mohon menjadi perhatian kita bersama. Kemudian pada angka Romawi 4, kategorial, yang pertama PK lansia, olahraga, ibadah, latihan angklung tetap dilaksanakan pada setiap hari Sabtu jam 7.30 dengan pelayan Penatua Aris Subah. Yang kedua, info ibadah gabungan PKPKB Orel dilaksanakan pada hari Kamis 14 September 2023 jam 18.00 bertempat di gedung gereja Ora et Labora dengan pelaksana Rayon 5, pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH. Poin yang ketiga, PK Perki Orel, ibadah dilaksanakan pada hari Rabu 13 September 2023 pada keluarga Penatua Nyonya Mulyati Sastian, gabung PK Lansia dengan alamat Lorong Mentora, dilaksanakan pada pukul 17.00 dengan pelayan Pendeta Martinus Pongturunan STH. Selanjutnya, diucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Juga selamat ulang tahun pernikahan bagi pasangan rumah tangga yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Angka Romawi 7 penyampaian pada poin yang ketiga, Waskom Kasih. Minggu depan 17 September 2023 akan ada dilaksanakan Waskom Kasih untuk panitia Natal Jemaat Orel tahun 2023. Mohon partisipasi kita bersama. Pada poin 4, pertukaran pelayan, minggu depan 17 September 2023 akan dilaksanakan pertukaran pelayan seklasis Kendari Konawe Utara. Dan yang melayani di Jemaat Orel pada jam 7.30 adalah
Pendeta Agustinus Limin STH MM. Sedangkan pada jam 10.00 akan dilayani oleh Pendeta Stephen Saimani STH. Sedangkan Pendeta Elasar N. Bonde STH akan melayani di Jemaat Galilea Baruga, dan Pendeta Martinus Pongturunan STH akan melayani di Jemaat Oikumene Kendari. Yang terakhir, jumlah jemaat yang hadir pada ibadah jam kedua hari ini, laki-laki berjumlah 71 orang, perempuan berjumlah 96 orang. Total yang hadir pada ibadah hari ini, jam hari ini 167 orang. Demikian penyampaian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat Raja Emput bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 153 ayat 1 dan 2. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Ia patah dan talentamu, pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Ia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan pasamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Ia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kamu. Amin. PKJ 153 ayat 3 menutup ibadah kita pada siang hari ini. Ingatlah akan penciptamu pada masa mundamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Ia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Demikianlah ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati.